ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil khusus Habib Imam Ahmad bin Al-Syafiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nafa'ana bihi wa bi'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawana ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibadi wa amradatillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa istiqomah untuk membaca kitab Yaqutun Nafis ala madhab fi madhabi Ibnu Idris. Kitab ini masuk kategori kitab Ru'usul Masail. Jadi pokok-pokok masalah yang ada di dalam kitab fikih. Jadi kalau dulu saya waktu belajar ini, karena ini pokok-pokok maka harus dihafalkan. Karena ini pokok-pokok, makanya tadi langsung sunanul jamaah berapa banyak apa saja. Jadi langsung pokok-pokoknya. Jadi kita dalam memahami fikih ya, khususnya syariat untuk menjalankan ibadah itu banyak yang harus kita ketahui. Contoh, di setiap bab ibadah itu ada yang namanya rukun ya. Rukun itu pokok yang gak boleh ditinggalkan. Ada syarat juga gitu. Syarat ini juga, rukun syarat itu satu paket ya. Kalau syarat ini dilakukan sebelum melakukan, kalau rukun ini dilakukan di dalam pekerjaannya, maka setelah itu ada sunan, ada sunnah-sunnah, dan ini yang banyak. Ketika orang nggak paham tentang satu permasalahan, akan mengira kesunahan ini menjadi kewajiban, menjadi rukun, menjadi syarat, padahal ini hanya sunnah. Ini banyak di masyarakat kita karena nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang syarat. Akhirnya terjadi keraguan. Ayo ini ono sholat kok kalau adane, kok moro-moro sholat ya, ini sah tak nggak sholatnya? Padahal azan ini masuk di dalam syarat sunnah-sunnah sholat jamaah. Nah, kita sekarang membahas tentang sunnah-sunnah jamaah. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat rukun jamaah. Sebetulnya di dalam sholat jamaah itu ada, dalam sholat fardu itu ada kesunahan sebelum melakukan jamaah. Ada yang kesunahan di dalam melakukan jamaah, dan ada kesunahan setelah melakukan jamaah. Jadi sekali lagi, kesunahan di dalam berjamaah itu ada 3. Kesunahan sebelum melakukan jamaah, ada kesunahan di dalam sholat jamaah,
ada kesunahan setelah sholat jamaah. Di antara kesunahan sebelum sholat jamaah itu adalah azan. Azan atau apa ya, iklan ya. Azan itu kan memberitahu kalau akan diadakan sholat jamaah. Azan ini termasuk syiar daripada syiar-syiarnya Islam. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu ada nilai syiarnya. Jadi nilai syiarnya itu apa? Mengesankan bahwa umat Islam ini punya kekhususan ya, punya kelebihan untuk melakukan sesuatu dengan bersama-sama ya. Jadi ini termasuk min sya'airil Islam, dan ini sudah diriwayatkan dari beberapa hadis bahwa kita sudah sering mendengar bahwa Rasulullah mengangkat tukang azan atau juru azannya itu adalah sahabat Bilal bin Abi Rabah. Disyariatkan azan ini awal mulanya sahabat bertanya, kaifa istama'a tasyawur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kaifiyatil lati yu'allimu an-nas. Kanjeng Nabi iki ya napa carane memberitahu kepada para sahabat yang akan melaksanakan sholat jamaah ya. Karena umat-umat terdahulu itu punya ciri-ciri sendiri ya. Orang Yahudi itu punya trompet ya. Kalau orang Nasoro itu punya kelenteng gitu ya. Jadi istilahnya nakus ya. Itu nakus itu punyanya orang Nasoro ya. Nah ini as-sahabi Abdullah bin Zaid ro'a ru'yan lukina kalimatil adzan. Ternyata ada sebagian sahabat ini mimpi ditalkin atau diajari satu kalimat untuk memanggil ya. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW menceritakan mimpinya ini. Jadi ini kronologi syariat adzan itu dari mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid. Lalu mendatangi, ya Rasulullah, saya mimpi seperti ini ya. Akhirnya fadzaba ila Rasulillah wa qassaru iyahu alaihi fastahsanaha wa aqarraha. Lalu Rasulullah mengatakan, oh ini bagus dan ini saja yang kita tetapkan, karena azan ini butuh suara yang keras ya, butuh yang kuat ya. Maka meminta untuk sahabat Bilal ini diajari kalimat yang dimimpikan oleh sahabat Abdullah bin Zaid. Nah, dari sinilah akhirnya ada namanya syariat azan, disyariatkan azan. Jadi kalimatnya ini dari mimpi, datang dari mimpi dan dibenarkan oleh Rasulullah. Karena memang kalimat-kalimat di dalam azan ini merumuskan kalimat-kalimat tauhid ya, ta'zim ya, ada istilahnya. Jadi azan ini zikrun maksus ya. Zikrun maksus itu zikir yang memang dikhususkan untuk memanggil sholat jamaah. Jadi zikir itu banyak, dan salah satu zikir itu ada memang yang dikhususkan. Zikir itu kan banyak ya, karena
kita memang diperintahkan fadhkuru wa dzikron katsiron. Cuma ada zikir ini sudah menjadi satu kekhususan, contoh takbiran gitu ya. Kita kalau tidak waktunya takbiran terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya kan zikir, iya, tapi zikir ini zikir maksus ya, zikir yang dikhususkan untuk akan melaksanakan sholat id, baik idul fitri atau idul adha ya. Begitu juga azan, meneng-meneng wiritan sampai nangmik Allah nah, sama niku loh, saya kan zikir, iya zikir ini, tapi ini zikir maksus, zikir ini dibaca untuk memanggil orang sholat jamaah. Jadi makanya orang dulu sering mengingatkan nak takbiran, gak wayahe anu kok maca takbir ya. Loh, kan bagus ini iya, tapi ini zikir khusus ya, zikir khusus ya. Jadi banyak zikir-zikir itu memang dikhusus-khususkan ya, seperti doa-doa gitu ya. Sebetulnya boleh-boleh saja doa mau makan Allahumma jani masyaitan jani masyaitan, tapi ini gak donga, ini gak gawe mangan, ini gawe kate kumpul mbek bojone ya. Jadi ada apa namanya, ada zikir yang maksus ya, yang memang dikhususkan. Nah, begitu juga azan ya. Azan ini adalah zikir maksus yang digunakan untuk memanggil sholat jamaah. Gandengannya adzan iqomah, gandengannya adzan iqomah. Jadi kalau sholat ini khusus sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah kita tidak usah adzan, nggak ada adzan untuk sholat sunnah, nggak ada. Biasanya kita ganti dengan as-sholatu jami'ah, biasanya ayo sholat jamaah, karena memang adzan ini digunakan khusus untuk memanggil sholat fardu. Ini jadi ada banyak apa namanya yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat, termasuk taswiyatus sufuf. Taswiyatus sufuf ini memerintahkan untuk meluruskan shaf. Jangan memulai sholat kalau memang belum sempurna. Makanya imam itu gak langsung ngaju lakbir, enggak, harus melihat jamaah ya, apakah memang sudah lurus rapat ya. Jadi yang dipakai acuan ini memang di bahu. Jadi kalau memang orangnya besar, otomatis anunya juga lebar, menyesuaikan. Ini kalau mau mendapat kesunahan, ingin mendapat kesunahan sholat jamaah. Wa wuquful ma'mum fi shafil awal fal awal ya. Begitu juga berdirinya makmum di shaf pertama. Jadi shaf yang terbaik itu adalah yang paling dekat dengan imam ya, belakangnya imam. Cuman memang di belakang imam ini harusnya orang yang siap untuk jika terjadi apa-apa dengan imam, dia akan harus yang gantikan. Ojo nomor ini imam dikayak cilik ya. Jadi ini harus yang ngontrol, mungkin ada kekeliruan imamnya ya, atau barangkali imamnya batal, maka belakang imam ini yang maju ya untuk menggantikan imam. Wukuf fi shafil awal. Jadi karena ini adalah kesunahan ya, maka di dalam
apa namanya berjamaah, tidak boleh. Jadi gini, kalau dalam ibadah itu tidak boleh apa ya, ngalah. Ini yang penting ya. Jadi banyak orang keliru. Ngalah ini sunnah kalau dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan ibadah ini makruh. Urusan ibadah ini hukumnya apa? Contohnya itu tadi, ada orang datang sholat jamaah terus nyuruh temannya di depan, aku tak nambuni sama sing nang ngarep. Jadi al-isar fil ibadah makruhun ya, mendahulukan orang lain kalau urusan ibadah itu hukumnya makruh ya. Ini ibadah ya. Beda dengan urusan dunia, ono panganan umpamane monggo jenengan mawon sing riyen ya, iku sunah ya. Jadi kalau urusan apa dunia ini ngalah ini sunnah, tapi kalau urusan ibadah ngalah ini makruh. Jadi harus fastabiqul khairat, cepet-cepetan ya, cepet-cepetan, karena nanti ketika kita di akhirat ya wis nggak apa namanya istilahnya nggak ngalah-ngalahan ya, mana yang paling bagus amalnya ya mereka yang akan mendapatkan. Alangkah ruginya kalau jenengan pas oleh api tapi kok justru di apa namanya dikasihkan orang lain. Jadi al-isar fil ibadah. Jadi enggak, jangan sampai jenengan ini biasanya kan sering terjadi sholat jamaah maju tapi dia namburi ya, kecuali kalau memang petugas ya petugas ya, tapi kalau memang enggak ya, kudune cepet-cepetan, sopo sing cepet ya nangar, tidak boleh mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah. Awal wajahul imam ditakbir lah. Seorang imam ini namanya imam, komandan, harusnya mengeraskan suaranya ya, mengeraskan suaranya agar makmum jamaah ini terdengar suaranya sehingga gerakannya bisa apa namanya sesuai ya. Jadi ada kesunahan dalam takbir intikal ya. Jadi di dalam sholat itu ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Kalau takbiratul ihram ya yang pertama ini Allahu Akbar ini. Tapi ketika pergerakan antara sujud, duduk di antara dua sujud, berdiri untuk sujud, semuanya itu kan ada sunnah untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar, sami Allahu man hamidah. Kalau bangun dari rukuk itu memakai sami Allah liman hamidah. Ini takbir-takbir itu, gerakan-gerakan ini disunahkan harus dengan suara yang keras ya, untuk imam ya. Untuk makmum tidak boleh keras-keras ya, hanya imam saja yang boleh mengeraskan suara ya. Jadi namanya takbir intikal. Jadi harus agar sama-sama tahu gerakannya, makanya disesuaikan. Contoh gini, seorang imam bangun dari sujud ya, mau berdiri, ini takbirnya juga harus dipanjangkan. Allah cek lah itu posisinya untuk berdiri, jangan dipendekkan. Allahu Akbar dikiranya duduk ya. Jadi ini juga aba-aba imam kepada makmum. Jadi gak kecelik makmum ini. Jadi kalau memang untuk rokaat yang panjang dari sujud untuk berdiri, ini juga harus dipanjangkan takbirnya Allahu Akbar. Karena ini berdiri ya.
Kalau pendek kan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan gerakan pendek ya. Kalau gerakan panjang ya dipanjangkan, disesuaikan. Wa bi qauli sami Allahu liman hamida wa bis salam, itu juga di dalam baca sami Allah liman hamida dan baca salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan juga muwafaqatul masbuk imamahu fil adhkar, jadi namanya makmum ya, jadi menyesuaikan imamnya di dalam kesunahan. Jadi al-wajibah al-mandubah walau kana fi mahalli tasyahudil awal wa faqahu fi du'a tasyahudil akhir. Amma fil af'al fal muwafaqatu wajibatun fima adrakahu ma'ahu minha wa illam yuhsib lahu. Jadi rukun atau pekerjaan di dalam sholat itu ada qauliyah, ada fi'liyah. Ada qauliyah, ada fi'li. Kalau qauli ini ucapan seperti baca tasyahud ya. Lah imame maca tasyahud, ya makmume kudune ya melok tasyahud. Sunah ngono. Walaupun enggak baca enggak apa-apa saja nih. Wong iki gak wajib. Tasyahud awal itu kan tidak wajib. Jadi menang. Nah, ini sunahnya kalau imamnya baca tasyahud, ya makmumnya baca tasyahud. Ini kalau di dalam ucapan bacaan. Tapi kalau di dalam pekerjaan wajib, contoh imamnya tasyahud awal, berarti makmumnya juga harus ikut duduk tasyahud awal. Umpamanya iki sunah tantene mbek ngaji kae ya, maka batal sholatnya. Karena ini adalah pekerjaan. Tapi kalau yang bacaan tadi hukumnya sunnah. Imamnya mau coba tasyahud, aku tak ya mau coba tasyahud. Kan ada memang sebagian orang itu khususnya biasanya sholat sunnah kayak taraweh itu banyak bacaannya nggak dibaca memang, cepet-cepetan lah ya sudah menyesuaikan ya. Kita harus menyesuaikan bacaan imam. Oh ini biasa imamnya mau coba tasbih mak pisan tak subhanallah subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi, berarti awal itu bisa. Jadi mengikuti bacaan sama dengan bacaannya imam. Jadi itu namanya muwafaqatul masbuk imamahu fil adhkar. Jadi sekali lagi di dalam sunnah ada sebelum sholat seperti adzan ya, atau meluruskan shaf itu kan sebelum sholat sunnah. Nanti kalau di dalam sholat itu tadi mengeraskan takbir ya, menyesuaikan bacaan imam dengan makmum ya. Nah, nanti ada sunnah jalan jamaah setelah sholat. Apa itu? Yaitu bersama-sama membaca dzikir. Istilahnya wiritan. Sebetulnya wiritan itu memang ada dua cara, ada yang jahri, ada yang sirri. Biasanya jahri ini dipakai orang NU, yang sirri ini dipakai orang Muhammadiyah. Mari sembahyang seneng cep wiritan dewe-dewe ya. Sebetulnya sama baiknya, sama ada nilai min plusnya. Wiritan sendiri-sendiri itu enaknya apa? Bisa lebih khusyuk karena tidak terganggu yang lain. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu bacaan-bacaan wirid, ya akhirnya dia nggak wiritan. Tapi orang NU wiritan itu dipakai jari keras untuk apa? Agar kita sama-sama semuanya ikut baca gitu.
ikut membaca, artinya ikut wiritan. Jadi sambil wiritan sambil mengajak orang yang belum bisa wiritan ini agar terdengar seisok gelem wiritan. Kalau seandainya nggak dipakai langsung karena wiritan meneng-menengan ya bisa ngalih karena itu mau copo ya. Tapi kita terbiasa astagfirullahaladzim la ilaha illallah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku ini dibaca bareng-bareng. Jadi ada sama-sama ada apa namanya kebenarannya, bisa zikir dengan jahri atau zikir dengan sirri. Jadi tidak ada masalah karena ada yang lagi mari sholat gak ada wiritan meneng-menengan ya, mungkin karena dia tidak tahu kalau di sini wiritannya sirri kan gitu. Ada masjid itu kan tidak pernah tidak ada pujian, tidak ada apa, pokok meneng-menengan zikir dewi-dewi. Bagi orang yang sudah terbiasa, sudah ngerti zikirnya enak. Tapi bagi orang awam, iki laku kilapo, meneng-menengan kan seperti itu. Ya. Makanya tradisi kita zikir ini dipakai jahri. Pertama untuk semangat, yang kedua juga untuk mendidik yang lain agar bisa membaca zikir, bisa wiritan. Kalau di apa namanya salah satu Ihya itu man laisa lahu wirid kal kirid, siapa yang nggak pernah wiritan kayak monyet, kal kirdun. Jadi hendaknya apa ya, sholat kita ini kan diakui saja banyak kekurangannya, kita akui ya gak iso khusyuk ya, kadang ya sering ngelamun, kadang wis sembahyang sembarang kali. Maka dengan itu setelah salam kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa sholat kita yang enggak serius itu ya bahasanya. Ngadep Gusti Allah kok pikirannya nang ndi. Akhirnya itu tadi kesunahan setelah sholat astagfirullahaladzim 3 kali. Terus juga untuk orang tua wali daya wali jamil mukminin wal mukminat istighfar, mengakui bahwa ibadah kita ini memang ya iya gak khusyuk, penuh dengan kekurangan, tidak sempurna. Jadi pantas lah, habis itu kita istighfar itu pantas. Sering saya contohkan seperti ini, jenengan datang bertamu di rumah orang gitu ya, terus bawa anak kecil, tahu-tahu anak kecil ini apa namanya buat ulah atau numpahkan gelas atau apa piring atau apa ya. Pastinya kita sebagai orang tua ya apa ya minta maaf lah, minta maaf ini ya enggak apa-apa ya. Sebetulnya ini memang anak kecil ya, istilahnya nggak ada salah, tapi orang tuanya ini mau harus ya apa ya istilahnya ngakoni itu, ngakoni kalau kita ini memang nggak bisa mengendalikan anak-anak kita gitu. Akhirnya mencana gelas langsung opo gitu. Sehingga orang yang ditamoni yes jalur 10 ini betul-betul menjadi lari alit biasa kan dulu ya, yes pantas lah ya. Tapi kalau kita umpama meneng-menengan gak kalau 10 gak apa ya. Jadi iki wis bertamu ngerusui anu ya ngereneng lah istilahnya ya jadi ibaratnya itu apa ya, mestinya kita ini ngakui kalau kita ini tamu itu ngerepoti, buat ulah dan lain-lain. Nah, itu sebagai adabnya saja, adab ya, tata krama ya, kalau kita bertamu ya ampunten lo ngerepoti ini
mesti tuan rumahnya juga tahu, oh iya anu ini kalau apa namanya, ini kalau kita hubungan kita dengan sama manusia ya. Begitu juga kita dengan Allah juga gitu, kita akui kalau sholat kita ini sholat yang gak khusyuk, sholatnya gak serius, sering ngelamun dan lain sebagainya. Sak pantese lah mari sholat itu kita beristighfar. Kalau mari sholat langsung klencing iki wis gak duwe adab, ibaratnya kan gitu. Ganti adab itu sembahyang ngadep kayak ini, mari sholat langsung melayu ini. Ya, kalau kita masih wiridan itu kan oh iya wis ya gak apa-apa, belajar sing iso khusyuk, sing iso teman kan gitu, mending ngono meneh astagfirullah. Ya Allah, jadi harusnya kita seperti itu. Kita dalam sholat ini kita merasa kita sowan atau kita menghadap kepada Allah, tentunya kita menghadap makhluk saja harusnya beradab, bertata krama ya, apalagi kita menghadap sang pencipta, sang kholik ya. Sering kita ini apa namanya tidak punya adab lah barangnya, gak duwe unggah-ungguh lah ngadepi Gusti Allah. Kadang kelambine ya kelambi ngono kadang pakaiannya itu gak cocok, kadang macam-macam lah, kurang sempurna. Belum lagi ngelamunnya, belum lagi nggak khusyuknya, belum nggak tahu aturannya. Untuk sholat ini belum lagi nggak paham bacaannya. Ya, jadi kan aneh ada orang sholat terus nggak ngerti apa yang dibaca, itu kan ya aneh. Ibaratnya jenengan sowan ngomong terus maksudnya apa ini? Sebetulnya sempat pokoknya ini ya kan, itu nggak cocok. Mestinya kita sholat itu kita harus paham, oh kita ini baca tasbih, oh kita ini memuji Allah, oh kita ini beristighfar, kita ini sujud ya, dan lain sebagainya. Nah ini jadi seperti itu. Sudah, ini yang berhubungan dengan sunanul jamaah. Nah, kebalikannya makruhatul jamaah. Jadi kalau sunnah itu kan kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa ya. Tapi kalau makruh ini kebalikannya, artinya apa? Kalau kita tinggalkan kita dapat pahala, tapi kalau kita lakukan ya kita tidak berdosa. Tapi kan ya namanya makruh itu dibenci, karihaya prohu, artinya tidak disenangi. Nah, ini makruhatul jamaah katsiratun ini juga banyak. Karena ini kita ringkas, diambil ru'usul masailnya, diantaranya tadi tarku taswiyah, semboyang gak ono kencenge, terus bolong-bolong, gak lurus ya. Ini makruh, gak sampai batal enggak, tapi hukumnya Terus iktidak bil fasik, imame senengane apa umpamane kakek ngegum ta seringane nyelot ta apa dadi imam ya. Nah iki wis makruh melo imam ngene iki ya, jadi imam yang apa namanya ibaratnya itu sering melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya gitu ya, fasik lah istilahnya. Kalau fasik ya sering berbuat dosa atau sering lalai terhadap Allah, ini makruh. Wabil mubtadi, orangnya ahli bid'ah juga wa imamatul muwaswas, juga berimam kepada orang yang punya penyakit waswas. Jadi takbir itu ping 10 Allah, Allah. Nah, iki makmum ya apa imam ini ya, iki digebuk ae lah ngono ya. Jadi makruh hukumnya berimam kepada bermakmum kepada imam yang punya penyakit waswas. Atau yukarirul harfa, apa lata, ngomong itu apa iya diulang-ulang.
Jadi huruf siji dadi huruf loro, huruf telu. Atau enggak fasih tapi tidak sampai merubah arti. Allahin lahnan la yuhayyirul makna. Tapi kalau yuhayyirul makna batal. Kan ada orang yang enggak fasih tapi tidak sampai merubah maknanya. Tapi kalau sudah sampai merubah makna ya batal. Kecuali imam dan makmum itu podo dene. Ya, kecuali imam dan makmum sama-sama gak iso maca. Podo-podo pelate utawa podo-podo gak iso. Lah wis ngene ya sakarepe sujud tanah inti sing. Ya. Tapi kalau selama jenengan kok bisa fasih, kok jenengan makmum kepada orang yang gak fasih, makruh. Hukumnya apa? Wa muqaranatul imam fi makmum al imam fi masiwa at-taharrum minal arkan. Nah ini barengi. Jadi gak suwa bareng imame ruku bareng ruku. Jadi gerakannya itu bareng dengan imam itu makruh. Kalau takbiratul ihram barengi batal. Takbir bareng imam, imame Allah bareng ya batal. Kalau untuk takbir harus menunggu selesainya imam baru awake dhewe takbiratul ihram. Tapi untuk rukun-rukun yang lain kalau barengi ya itu hukumnya apa? Makruh. Jadi ruku bareng ruku, sujud bareng sujud. Mestinya kan gerakan imam dulu selesai baru kita ikuti. Baru kita ikuti. Kalau mendahului sama juga makruh, tapi kalau dua rukun batal. Jadi mendahului sampai dua rukun, dua gerakan batal. Tapi kalau mendahulinya satu rukun, nah ini makruh Mas ya. Sah tapi hukumnya makruh. Nanti ada satu hadis yang nanti akan di hari kiamat kepalanya akan diganti dengan kepalanya himar. Lah senengane disi imam ya, disi imam. Jadi barengi atau mendahului satu rukun itu makruh. Tapi kalau sampai dua rukun batal. Begitu juga carry satu rukun masih bisa. Tapi kalau dua rukun ya wis tak bisa. Kecuali udzur itu makmane sampai nus tuwe, imame arek enom ya otomatis kan ya gak nututi ya. Udzur kalau itu ya, jadi untuk salam dan takbiratul ihram ini tidak boleh dului atau barengi. Untuk yang pembuka dan penutup nih ini tidak boleh. Kalau bareng batal, apalagi disi imamnya gorong salam sama wis utawa imamnya gorong takbiratul ihram makmumnya ayo disi sembayang ngopo ya disi imam dalam takbiratul ihram ya otomatis batal ya. Kecuali kalau mufaraqah niat sembayang dhewe ya karepmu. Tapi kalau niat jamaah tapi kok mendahului dalam takbiratul ihram atau dalam salam maka hukumnya apa? Batal. Loh batal ya otomatis sholatnya gak sah. Kalau gak sah berarti wajib diulang. Kalau gak diulang ya dosa ngono rentetane. Wan firadu anisof. Nah ini yang terakhir termasuk makruhatul jamaah ini dia memisahkan diri dari sof. Oh sono barisan gurung jangkep dhek gawe barisan dhewe ya. Kecuali sholat jenazah yang memang disunahkan dua shaf. Jadi lah sholat jenazah itu memang ada sunahnya untuk menjadikan dua atau tiga shaf. Tapi lah sholat fardu ya, sholat shaf pertama harus dipenuhi dulu. Lah bareng kok gawe shafnya itu hukumnya nanti makruh.
Jadi itu yang menjadi kemakruhan sholat. Sebetulnya ini banyak di kitab-kitab yang lebih lebih luas ya. Termasuk makro jamaah itu adalah mangan bawang. Mari mangan gurung sikaten mangan bawang terus melok jamaah itu juga mengganggu. Ya, gak atus balik kaum mecut iku terus melok jamaah itu kan gak tambah sakno to ya. Jadi dijaga seperti itu perasaan orang lain. Itu saya pernah sendiri. Ya Allah iki rek. Kok iso jamaah kok ngene ya. Gak ngarep. Iya, ya, kalau orang tua sih udur ya. Jadi seperti itu juga termasuk kemakruhan jamaah. Jadi menjaga diri, makanya ada kesunahan setiap kita kumpul dengan orang lain itu sunah mandi. Jumatan, sholat rio, ya pokoknya ono kumpulan gede-gede itu sunahnya harus mandi. Ya itu mau jika daratno fitnah. Nanti kita lanjut dengan diskusi. Kita tutup dulu. Ya Rabbana tarokna fi annana tarokna wa annana labo asrofna fatub alaina tauba tausil likuli awba waskur lanal awrati wa aminir rawati wa ufir liwalidina rabbi wa maw'ani wal ikhwan Fulani wa kulli bi mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma qadlan wajudan manna la biktisabi mitna bil mustafa rasuli nahba bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa ibadatas suhbi walhamdulillah bil bad'i wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.